Ducati melalui Tardosi mengungkapkan bahwa kepergian Pecco Bagnaia bukan semata-mata menjadi keuntungan Ducati saja, tapi juga keuntungan buat Pecco sendiri. Seolah menepis bahwa turunnya performa Pecco karena dipicu ketika pengembangan motor tidak lagi hanya mengandalkan feedback dari Pecco, namun juga Marc Marquez, dan membuat seluruh GP25 di tahun itu sulit dikendarai dan membuat Alex Marquez menjadi runner-up yang notabene menggunakan GP24. Gaya balap yang sama yang cocok dengan Ducati di hampir semua pembalap sebelum era kedatangan Marc Marquez. Apakah itu benar? Dan juga ada Gresini yang yakin bisa membuat Joan Mir juara lagi. Wah, semoga tidak sering crash ya. Dan juga ada informasi mengenai perusahaan VR46 yang hampir bangkrut karena Rossi dan MotoGP yang seperti obral pemain di akhir musim karena hilangnya Rins, Binder, Vinales, dan Miller. Dan siapa lagi yang akan menyusul? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Selama ini, setiap kali seorang juara dunia meninggalkan tim yang membesarkan namanya, selalu muncul pertanyaan yang sama. Siapakah yang paling dirugikan? Ducati kehilangan pembalap terbaiknya atau Pecco Bagnaia yang meninggalkan motor terbaik di MotoGP? Namun, Davide Tardosi justru membongkar sudut pandang yang berbeda. Menurut bos Ducati itu, perpisahan Bagnaia bukan kerugian bagi Pecco, bukan pula sekedar keuntungan bagi Ducati, melainkan keputusan yang justru menguntungkan kedua belah pihak. Bagnaia memang akan mengakhiri salah satu era paling sukses dalam sejarah Ducati pada akhir MotoGP 2026. Dua gelar juara dunia, puluhan kemenangan Grand Prix, serta keberhasilan mengembalikan Ducati ke puncak era Casey Stoner membuat namanya menjadi salah satu legenda modern pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Karena itulah keputusan berpindah sempat dianggap sebagai kehilangan besar bagi kedua belah pihak. Namun berbicara saat perayaan 100 tahun Ducati, Davide Tardosi mengaku melihat situasinya dengan cara yang jauh lebih positif. Dia mengakui keputusan tersebut tidak mudah karena hubungan yang telah dibangun bersama Bagnaia selama bertahun-tahun jauh melampaui sekedar hubungan profesional. Ini adalah keputusan yang sulit, terutama dari segi kemanusiaan. Selama bertahun-tahun kami membangun hubungan yang sangat kuat dan mengenal Pecco bukan sekedar sebagai pembalap, tapi juga sebagai pribadi. Meski demikian, Tardosi menilai setiap hubungan memiliki siklusnya sendiri. Ketika sebuah proyek mulai kehilangan keseimbangan, berpisah justru menjadi langkah terbaik untuk membuka peluang baru. Dalam karir, berpisah bisa menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dari sudut pandang olahraga, saya pikir ini adalah keputusan yang positif bagi Ducati maupun Pecco. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Ducati kini memiliki kesempatan mulai era baru bersama Marc Marquez dan Pedro Acosta. Dua nama yang diproyeksikan menjadi fondasi proyek 850cc mulai 2027. Di sisi lain, Bagnaia juga memperoleh peluang yang mungkin tidak akan pernah dia dapatkan jika tetap bertahan di Ducati. Menjadi pusat proyek Aprilia dan membangun kembali karirnya tanpa harus hidup di bawah tekanan persaingan internal yang semakin ketat. Musim 2026 sendiri menjadi sinyal bahwa perubahan memang mulai dibutuhkan. Bagnaia mengakui ada sesuatu yang berubah dalam garasinya, sementara kepercayaan dirinya juga mengalami penurunan sepanjang musim. Dalam kondisi seperti itu, lingkungan baru diyakini bisa menjadi jalan untuk mengembalikan performa terbaik sang juara dunia. Karena itulah, Tardosi sama sekali tidak melihat adanya pihak yang kalah. Saya pikir semua orang adalah pemenang dengan keputusan ini. Secara pribadi, rasa hormat dan persahabatan di antara kami tetap utuh. Dia bahkan optimis Bagnaia memiliki peluang besar untuk kembali bersinar bersama Aprilia. Dan menurutnya, kini telah berkembang menjadi motor yang sangat kompetitif. Pecco bergabung dengan Aprilia yang sangat kompetitif. Pada akhirnya saya pikir semua orang akan diuntungkan dari keputusan ini. Di saat Ducati melanjutkan proyek ambisius bersama Marc Marquez dan Pedro Acosta, Bagnaia juga mendapatkan kesempatan membangun warisan baru di Aprilia. Bagi Tardosi, inilah alasan mengapa perpisahan tersebut tidak layak disebut sebagai kekalahan satu pihak. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu transfer paling langka di MotoGP. Ketika sebuah perpisahan tidak menciptakan pecundang, melainkan sebuah peluang baru bagi Ducati maupun Pecco Bagnaia untuk kembali meraih kesuksesan di jalan masing-masing.
Berita kedua, Gresini Racing resmi mengambil langkah berani untuk menghadapi MotoGP 2027 dengan mempercayakan 2 kursinya kepada Joan Mir dan Daniel Hurtado. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Mir tengah berusaha mengembalikan performanya setelah menjalani periode sulit bersama Honda sejak awal 2023. Juara dunia MotoGP 2020 itu memang masih kerap menunjukkan kecepatan yang kompetitif, tapi terlalu sering gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan. Meski demikian, Gresini tetap yakin bahwa Mir masih memiliki kapasitas untuk kembali bersaing di barisan depan dan menjadikannya salah satu pilar utama proyek baru mereka. Keyakinan tersebut ditegaskan langsung oleh Direktur Olahraga Gresini Racing, Michele Massini, saat berbicara dalam ajang Ducati Week. Menurutnya, proyek yang sedang dibangun Gresini merupakan tantangan terbesar yang pernah mereka hadapi karena bertepatan dengan perubahan besar regulasi MotoGP. Mulai musim 2027, seluruh pabrikan akan menggunakan motor baru berkapasitas 850cc, ban Pirelli, serta berbagai perubahan teknis lainnya yang akan mengubah karakter balapan secara signifikan. Saya sangat bangga dengan proyek baru ini. Ini akan menjadi tantangan yang belum pernah kami hadapi sebelumnya. Bukan hanya dari sisi pembalap, tapi juga dari sisi teknis karena adanya regulasi baru, motor baru, dan penggunaan ban Pirelli. Kami telah membangun tim yang sangat lengkap. Di satu sisi, kami memiliki pembalap yang sangat berpengalaman, dan kami akan bekerja keras untuk membantunya mendapatkan kembali performa terbaik mereka, serta menikmati balapan di level tertinggi. Selain mempercayai Joan Mir sebagai sosok berpengalaman, Gresini juga memilih Daniel Hurtado sebagai investasi jangka panjang. Meski pengalaman Hurtado di Grand Prix masih terbatas, Massini menilai pembalap muda asal Spanyol tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang pada era regulasi baru. Menurutnya, motor MotoGP generasi 2027 akan lebih ringan, lebih mudah dikendalikan, dan memiliki karakter berbeda berkat penggunaan ban Pirelli, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi para pembalap muda untuk langsung kompetitif. Kami juga memiliki talenta muda yang sangat menjanjikan Daniel Hurtado, yang kami yakini merupakan pembalap yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan regulasi baru, motor akan menjadi ringan, lebih mudah dikendarai, dan memiliki karakter yang berbeda berkat ban Pirelli. Kami sudah melihat beberapa indikasi positif dalam pengujian awal, meski tentu masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan musim ini. Namun kami sangat optimis menyambut masa depan. Massini juga mengakui bahwa faktor penggunaan ban Pirelli menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan susunan pembalap. Menurutnya, pengalaman para pembalap dengan ban Pirelli di Moto2 maupun Superbike menjadi nilai tambah. Meski karakter ban yang akan digunakan di MotoGP nantinya perlu dipelajari lebih dahulu. Tentu saja, penggunaan ban Pirelli menjadi salah satu aspek yang kami pertimbangkan dalam proyek evaluasi. Namun kami masih harus melihat sejauh mana karakter ban Pirelli di MotoGP akan sama atau berbeda dibandingkan dengan yang saat ini digunakan di Moto2 atau Superbike. Dengan kombinasi pengalaman Joan Mir dan potensi besar Daniel Hurtado, Gresini Racing berharap mampu menghadapi era baru MotoGP dengan lebih siap. Perubahan regulasi yang akan mulai berlaku pada 2027 diyakini akan membuka peluang yang sama bagi seluruh pabrikan dan pembalap. Kini, perhatian tertuju pada Joan Mir. Apakah Mir mampu kembali menemukan performa terbaiknya? Atau sama saja dengan sering crash? Sekaligus melihat seberapa cepat Hurtado beradaptasi di kelas utama proyek baru Gresini Racing. Berita ketiga, MotoGP benar-benar memasuki masa transisi terbesar dalam satu dekade terakhir. Hanya dalam hitungan hari, bursa pembalap 2027 seolah berubah menjadi ajang obral para bintang. Ducati mengunci duet Marc Marquez dan Pedro Acosta. Aprilia membangun kekuatan baru bersama Pecco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Yamaha menghadirkan Jorge Martin dan Ao Ogura. Sementara KTM mempercayakan proyek baru kepada Alex Marquez dan Fabio Di Gia. Honda juga hampir meresmikan Fabio Quartararo sebagai rekrutan terbesarnya. Di balik deretan transfer besar itu tersimpan kenyataan yang jauh lebih kejam. Semakin banyak pembalap papan atas justru kehilangan tempat di grid MotoGP. Perubahan regulasi 2027 dengan mesin 850cc dan ban Pirelli membuat seluruh pabrikan memilih memulai era baru bersama pembalap yang lebih muda. Gresini memberikan kesempatan kepada Joan Mir dan Daniel Hurtado. Pramac Yamaha diperkirakan dihuni Izan Guevara. LCR bersiap menyambut David Alonso, sementara Tech3 mengincar Senna Agius dan Manu Gonzalez. Bahkan VR46 masih berusaha mengamankan Nicolo Bulega dari Superbike. MotoGP kini bukan lagi sekedar mencari pembalap tercepat, tapi juga investasi jangka panjang untuk menghadapi regulasi baru yang benar-benar berbeda. Konsekuensinya sangat brutal. Nama-nama besar seperti Franco Morbidelli, Brad Binder, Jack Miller, Rins, hingga Maverick Vinales berada di ambang kehilangan tempat di MotoGP. Padahal sebagian dari mereka pernah menjadi pemenang Grand Prix, bahkan Morbidelli pernah menjadi runner-up dunia.
Sementara Binder sempat menjadi salah satu penantang terdekat Ducati di era awal MotoGP modern ini. Kini, pengalaman ternyata tidak lagi cukup. Para pabrikan lebih memilih bertaruh kepada generasi baru yang dinilai memiliki potensi berkembang selama bertahun-tahun dibandingkan mempertahankan para veteran yang sudah mencapai puncak karirnya. Ironisnya, MotoGP seolah sedang membuang para pembalap berpengalaman pada saat mereka belum benar-benar habis. Tidak semua dari mereka akan mendapatkan tempat di Superbike, karena kursi kompetitif juga sangat terbatas. Sebagian mungkin berakhir menjadi pembalap pengunci, sebagian lagi terpaksa pensiun lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ini menjadi bukti bahwa MotoGP saat ini memasuki fase regenerasi paling ekstrim sejak kemunculan Marc Marquez pada 2013, ketika hampir seluruh fondasi grid dibangun ulang dalam waktu yang sangat singkat. Di tengah perubahan besar tersebut, muncul ironi lain yang tak kalah menarik, ketika MotoGP mudah mengganti para pembalapnya. Olahraga ini justru mulai merasakan betapa berharganya sosok yang telah lama pensiun, Valentino Rossi. Laporan keuangan terbaru VR46 Racing Apparel memperlihatkan penurunan pendapatan dari 9 juta euro menjadi 7,7 juta. Sementara laba yang sebelumnya masih positif kini berubah menjadi kerugian hampir 1 juta euro. Perusahaan tersebut bahkan mengakui bahwa penurunan exposure Valentino Rossi menjadi salah satu penyebab utama merosotnya penjualan merchandise. Sejak Rossi tidak lagi ikut hadir di pedok sebagai pembalap, ikon maupun figur utama yang selalu menjadi pusat perhatian kamera, kekuatan komersial merek VR46 perlahan ikut melemah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa MotoGP memang bisa dengan cepat mengganti pembalap di lintasan, tapi belum tentu mampu menggantikan ikon sebesar Valentino Rossi di luar lintasan. Setiap kali Rossi kembali muncul di pedok, perhatian media langsung meningkat. Media sosial kembali ramai dan antusiasme terhadap VR46 ikut terdongkrak. Di era liberty media yang ingin menjadikan MotoGP sebagai hiburan global, laporan keuangan VR46 seolah menjadi pengingat bahwa kehadiran Rossi masih memiliki nilai yang sangat besar. 5 tahun setelah pensiun, The Doctor mungkin sudah tidak lagi memperebutkan kemenangan di lintasan, tapi absennya dari jantung MotoGP ternyata masih meninggalkan dampak yang nyata. Bukan hanya bagi para penggemar, melainkan juga bagi bisnis yang dibangun atas nama besarnya.